masih kantornya masih bernama imigrasi, re-registration. Tapi banyak yang disuruh pulang juga, ditolak ya Pak ya waktu itu. Enggak sih, pokoknya disuruh re-registration. Tapi itu jebakan sebenarnya, Iya, dengan jebakan. re-registration. Saya dengar teman-teman di New York di masjid itu di penjelasan jangan mau mendaftar gitu kan. Waktu itu Bapak daftar nggak tuh? Daftar lah, semua Oh, daftar. saya enggak saya. Saya enggak. Nah, itu makanya. Saya nggak lapor diri. Ya makanya jadi teman-teman dari masjid banyak yang tidak melapor. Jadi waktu itu justru safe, jadi nggak ada rekodnya sama mereka. jadi yang benar yang bagus mendingan nggak usah lapor Nggak diri. usah daftar, betul. Oh, untung saya ngambil gitu keputusan. Ada si siapa itu orang Islam tuh, orang Arab kelihatan namanya, dari namanya sama tampangnya juga. Dia ketemu sama saya, terus nggak tahu dia dapat informasi dari mana mengenai saya. Dia banyak tanya sama saya gini. Terus saya bilang, ya kasihan lah ya kan, jauh-jauh merantau itu mau ngapain sih ke Amerika kalau bukan cari duit kan? Lalu ngelapor ngapain gitu kan? Saya bilang, kalau kamu sih lebih baik nggak usah ngelapor. Oh jangan Pak, mesti ya terserah. Itu ngelapor juga ya sudah. Masukkan daftar hitam dan semua kita yang ngelapor kan ketahuan. Wah kamu gelap ini. Jadi akhirnya satu-satu memang harus pulang ya? Cuman Nggak harus pulang. Jadi disuruh bikin perkara gitu. Nah bikin perkara itu diadili oleh pengadilan imigrasi. Tapi yang datang ke pengadilan waktu itu kan dikasih tempo waktu kan? Suruh pulang berapa gitu? Tidak. Jadi kalau misalnya dimenangkan sama pengadilan, maka ya selamat ya kan, dan cukup banyak yang antara lain itu ada 3 jenis petisi yang bisa diminta. Apa aja? Kebanyakan asilum. Asilum tuh suaka politik. The torture of Convention of Torture. Jadi harus menunjukkan bukti-bukti bahwa dianiaya. Ada kalau bekas bacokan, mesti dilihatin jahitan bekas bacokan gitu kan. Nah itu pasti akan dilindungi oleh pemerintah Amerika. Itu jadi asilum, Convention of Torture. Terus yang ketiga itu withholding of removal. Jadi daripada dipulangin sama imigrasi, ditahan aja. Kalau berhasil itu, ya sudah boleh tinggal di sini. Seumur hidup kamu mau tinggal di sini silakan, tapi kamu nggak punya status. Itu tadi apa yang ketiga tuh? Proceeding removal. Withholding of removal. Atau proceeding of removal. Proceeding removal. Sama itu ya. Withholding proceeding. Itu pas tahun berapa itu yang? Itu 2000, startnya 2002 itu. 2002 pas kejadian teroris gitu ya? Sesudah peristiwa 2001 itu. 2020 ya, 11 September 2021. Itu kan yang kejadian di New York itu kan? Iya. Tapi apa hubungannya dengan imigran terus? Karena yang meruntuhkan itu imigran yang masuk ke sini pakai visa student lah, pakai visa inilah. Padahal gitu. Bohong itu. Dilihat di video itunya mah, orang-orang mereka juga. Ya, nah itu. Terus kaitannya dengan tadi imigran yang mendapatkan suaka politik. Yang melakukan itu adalah orang-orang dari luar dengan menggunakan visa-visa resmi Amerika ya, student visa lah gitu kan. Ternyata mereka masuk sini tuh dengan student visa untuk belajar menerbangkan pesawat terbang. Jadi pertanyaan saya kan, kalau suaka politik itu kan ketika ada bencana atau malapetaka di suatu negara di luar dari Amerika, terus orang mengungsi ke Amerika gitu loh. Nah terus tadi apa hubungannya dengan PTC tadi? Suaka politik itu ya, itu upaya untuk mendapatkan perlindungan. Nah, karena kalau itu ada dua jenis suaka itu, suaka politik atau suaka keagamaan. Jadi kalau suaka politik itu dia karena lawan politiknya di negaranya mana saja, gitu. Lawan politik di negaranya itu mengancam jiwanya, maka dia minta perlindungan. Nah ini suaka-suakaan begini, ini sebenarnya programnya PBB, bukan program negara-negara, tapi
negara-negara anggota PBB yang ikutan antara lain Amerika, Jerman juga itu menampung para para korban keganasan politik atau agama gitu ya. Di negaranya itu bisa asal waktu itu hanya cukup dengan cerita saja ya. Jadi kalau kita mau apply asylum, maka kita perlu membuat kisah Kasus ya, kisah. jadi kenapa itu menjawab pertanyaan kenapa kamu minta perlindungan, karena waktu itu kami begini kami diginikan gini. Oh iya, kayak tahun Nah. 2098 tuh ya. Nah itu dan paling banyak kan orang Cina dapat tuh. Oh iya. Iya. Waktu Tapi zaman nggak bisa Soeharto. pada pulang sampai sekarang. Di sini aja terus. Iya. Iya, mungkin karena sudah ada Sana yang di Indonesia didenda katanya. sudah ada yang iya, kalau pulang ke Indonesia ketahuan Menjelekkan punya negara. kamu kan asalum, kamu menjelek-jelekan negara ini, kenapa Oh, kamu balik mesti lagi aja kembali ke itu. negara Itu- ini? Jadi ditolak. Itu taunya seseorang memegang asilum itu dari paspornya, dari visanya atau dari mana? Kan dari Kan waktu datang ke Indonesia kan kasih paspor. Ah. Di paspor itu kan sudah distempel Oh, sama ada stempel sama imigrasi. pemerintah Amerika. Orang bahwa Amerika. Dia ini ngurus ini. Protokol asilum. dia ini adalah pemegang green card. Nah, Green cardnya dari mana? pemerintah Indonesia tahu banyak warganya yang pegang green card itu karena asylum. Itu dari paspor, stempel ketahuan di Dari situ. dari Oh, stempel paspor. paspornya itu. Jadi ketahuan di situ. Karena itu kan kalau kita ngelapor ke ke KJRI, KJRI kan selalu Udah muter-muter aja dulu Pak, lagi nggak Oke. apa-apa. Kalau KJRI itu kan menanyakan juga statusnya apa di sini Pak, Bu, gitu kan. Oh green card, ya. Nah gitu. Langsung dicari tahu tuh, lihat namanya dicari tahu. Lihat Oh, komputer, datanya. Ini orang dapat anunya dari mana? Oh asylum. Nah sudah. Itu kan menjual negara kan kalau asylum itu. Iya. Nah, saya dulu juga harus melakukan seperti itu, petisi, minta petisi. Kalau nggak asylum tadi, Convention of Torture, atau withholding of removal. Terus Nah, bagaimana? saya minta withholding of removal. Kenapa? Lah, keluarga saya udah di sini semua kok. Oh. Istri sama anak-anak, 3 anak sudah di sini. Jadi yang diterima yang mana tuh? Hah? Jadi yang diterima Ditolak. tiga-tiganya ditolak. Tiga-tiganya ditolak itu. Jadi, karena ketahuan. Jadi ada satu ketika mungkin orang Indonesia ini jengkel, ya. Jadi ada satu orang Indonesia di Virginia, namanya Hans Gau. Itu terkenal sekali itu Hans Gau itu, ya. Nah, dia itu dengan dengan maksud menolong orang Indonesia, dia mengarangkan ceritanya, lalu diarahkan ambil asylum gitu. Itu nanti dia yang daftarkan ke imigrasi, gitu ya. Dia yang daftarkan ke imigrasi, lalu dipanggil sama imigrasi. Karena dia yang daftarkan kan, pendaftaran surat panggilan itu ditujukan ke dia, tapi juga ditembuskan ke yang mendaftarkan gitu. Jadi dia tahu, kamu udah dipanggil loh, udah siap-siap ya. Jadi gini gitu. Kamu nggak perlu macam-macam, cukup nanti didampingi sama penterjemah dari kami gitu. Tapi untuk seperti itu di charge-nya itu sampai 3.500. Ya, Bisa dibayangkan tuh satu orang di charge 3.500, dia dapat 10 orang aja. Enggak, bukannya 350.000 itu. Dolar loh dari itu. mana itu. Ya itu setiap kita yang mau menolong diri kita begitu ya. Iya. Setelah ketahuan kan mereka tahu jadi kita ini orang gelap. Maksudnya gelap Itu pun belum tentu di granted ya Pak? itu pun juga belum tentu di granted. Tapi kalau dibikin sama mereka udah banyak yang dapat. Begitu si Hans Go ini. Lalu ketahuan karena dilaporin, ada orang Indonesia kesel kali diurusin sama dia, kayak diperes begitu. Dia kesel, dia laporin. Itu dia apa agen apa deh? Si yang ini. Bukan Seorang agen sih, dia punya jadi dia punya badan bantuan lah. Semacam itu, bikin badan bantuan untuk orang-orang Indonesia yang mau apply asylum. Gitu. Dia udah siapin ceritanya.
Nah, salah satu keluarga anggota gereja saya itu terkena sama dia. Terus dia nelpon sama saya, aduh Pak Pendeta, saya nggak bisa tidur Pak Pendeta. Kenapa? Aduh ini gawat Pak Pendeta. Gawatnya kenapa? Dari sini dulu ya. Gawatnya kenapa? Ini Pak Pendeta tahu nggak Hanjo? Oh tahu. Kenapa? Iya Pak, saya juga diurusin sama dia. Bukan masalah itu. Nggak ada masalah, udah tidur enak. Bukan masalah Pak, enggak, itu bukan masalah. Pada waktu itu banyak orang yang Asalum ditolak-tolakin. Udah ketahuan nih bohong semua ceritanya gitu. Jadi semua hakim itu di seluruh Amerika, kalau Indonesia katanya yang minta Asalum udah ketahuan bohong. Gitu ya. Nah, tetapi di sini ada lawyer orang Yahudi, Jack Harsik katanya namanya itu. Oh iya, terkenal juga tuh itu ya, zaman-zaman itu ya. Dia bisa mengatasi itu. Akibat dari si Hans Go ini bisa diatasi. Nah, yang anggota gereja saya tadi itu, akhirnya gimana? Saya bilang udah, nanti saya ke rumah. Ini Pak, kita udah dapat surat dari imigrasi nih. Ya oke, nanti saya ke rumah. Begitu saya baca, ini surat pemberitahuan kamu punya schedule untuk interview. Kan interviewnya di sana tuh di New Jersey dekat New York gitu. Linden gitu. Oke, terus dikasih tahu kamu bertanggung jawab menyediakan penterjemah gitu. Jadi kalau kamu tidak membawa penterjemah, maka segala akibatnya adalah tanggung jawab kamu sendiri. Saya bilang nggak perlu saya terjemah, saya akan mendampingi kamu, saya akan menjadi penterjemah. Nah, waktu tanya jawab itu, salah satu pertanyaannya, ini orang nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, tapi tulisannya kok bagus sekali gitu. Nah, tapi sebelum ketemu sama pewawancara, udah saya ajarin, pokoknya jujur ngaku semuanya nggak bener. Semua yang ada itu semuanya nggak benar, itu bohong, bukan bikinan saya, itu dibikin oleh mereka. Sampai itu yang wawancara kasih Pak ambil daftar nama sama orang ini ya, Hans Go. Saya baca itu Hans Go, dengan Hans Go, iya Pak, yes. Oh my, sekarang dia di dalam penjara katanya. Nah, di penjara kartu hijaunya diambil sama pemerintah, dipulangin ke Indonesia. Si Hanja ini, Hans Go-nya udah keluarga. Tamat riwayatnya dia. Itu gara-gara orang Indonesia kecewa dia laporin. Ya, saya pikir juga bagus lah itu, yang kayak gitu. Nah, tapi istrinya diminta kesediaannya untuk diwawancarai sama petugas penangkapan. Saya tanya untuk apa? Oh, don't worry, man. Cuma mau ditanya untuk memberatkan itu orang katanya. Jadi saksi untuk memberatkan itu orang. Saya bilangin ini, iya saya siap Pak. Oke, sudah. Nah, diwawancarai lah dia. Sayangnya itu yang mewawancara itu orang Boyan, tapi udah warga negara. Mr. Sambuaga, can you imagine if this has happened to my family? I wanna call them from my country here, and this guy help them. How much money that we have to spend? That's unbelievable, this guy. But you don't have to worry. You don't need to pay anything no more. Makanya saya bilang sama mereka sebelum ketemu itu, ngapain kamu cuma mau diwawancarain aja kok? Mesti pakai pakaian begitu, pakai lawyer segala macam, nggak perlu. Isi formulir, daftarin, kalau didaftarkan, dijadwalkan sama mereka untuk wawancara, kamu datang ke sana. Berhasil kamu diwawancara itu, kamu dapat kartu hijau, selesai. Akhirnya dapat kartu hijau. Nggak perlu pakai lawyer-lawyeran, dapat, di granted dia. Bilangin sama dia, saya akan granted katanya gitu kan. Ini jadi kalau untuk saat ini nih, kira-kira ada nggak peluang untuk bisa ngurus asilum lagi tuh Pak? Menurut Bapak gimana tuh? Suaka politik. Yang pentingnya ialah apa penyebab, apa sebabnya seseorang itu minta dilindungi oleh
pemerintah Amerika, gitu. Nah, seperti saya tadi jelaskan sedikit, jadi program Asalum ini bukan program negara-negara, tapi ini programnya PBB. Tapi program PBB ini didukung oleh negara-negara anggota PBB, antara lain Amerika. Nah, sehingga Amerika memang menyelenggarakan program itu karena anggota dari PBB. Jadi, nah, dalam peraturan PBB, kalau misalnya kita meminta perlindungan dari satu negara yang kita tuju, ambillah contohnya misalnya kita mau minta dilindungi oleh Amerika gitu ya, maka kalau kita sudah ada di dalam Amerika, kita tidak boleh di dalam Amerika sudah lebih dari 1 tahun. Jadi sebelum 1 tahun kita mendaftarkan diri kita untuk minta perlindungan politik, maka itu bisa diapakan, bisa diterima oleh PBB, dan Amerika pun juga akan menerimanya. Jadi sudah memenuhi persyaratan itu. Sebelum 1 tahun. Sebelum 1 tahun tinggal di Amerika. Amerika atau negara-negara tujuan asalum kita, bisa Amerika, bisa Jerman, bisa Prancis dan sebagainya. Banyak negara kaya di dunia yang menerima ikut itu program Asalum PBB ya, Asalumnya PBB. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, negara yang akan menampung kita itu akan bertanya, kenapa kamu minta dilindungi gitu kan? Kita minta perlindungan kan? Ya karena kami dalam bahaya. Nah, kita mesti menjelaskan bahayanya apa. Nah, itu kalau di Amerika, di sini kita apply-nya di Amerika. Mereka bilang itu affidavit story. Apa tadi? Affidavit. Affidavit namanya. Ya, affidavit story. Jadi affidavit story ini akan menjadi penjamin diterima atau tidaknya. Nah, kaitannya dengan Hans Go tadi, ini Hans Go ini pintar sekali mengarang cerita, pintar sekali mengarang affidavit story. Oh, itu kayak semacam proposal gitu ya? Iya, jadi narasi. mengarang cerita yang nggak pernah terjadi pada dirinya gitu, yang meminta perlindungan suaka politik itu diceritain dia dialami seperti misalnya dikeroyokin ini, dipukulin ini, digini ini segala macam itu, kayak gitu. Nah, dibikinin cerita itu. Nah, kita sebetulnya tidak memerlukan itu kalau kita bisa bikin sendiri. Karena kalau kita dibikin sama mereka kayak si Anko ini, kita bisa bayar sekitar 3.000-an atau 2.000 paling murah. Hanya untuk mengarang cerita. Hanya untuk mengarang cerita. Nah, tapi kalau kita bisa bikin sendiri, itu ya kita nggak perlu dibikin orang lain, gitu. Nah, nanti waktu kita apply itu, kita cukup datang ke kantor imigrasi, minta formulir Asalum, isi formulir itu, kalau kirim ke mereka. Kalau dulu di gereja-gereja itu, termasuk gereja yang saya pegang, itu kami banyak sekali punya formulir Asalum itu. Makanya saya tegur anggota jemaat saya itu, padahal kamu itu nggak perlu mengeluarkan uang sampai sebanyak itu untuk mendaftarkan kamu punya perkara, kamu punya permohonan Asalum ke pemerintah Amerika, nggak bayar 1 penny pun, nggak. Tinggal isi formulir, kirim. Terus pakai lawyer juga nggak ini? Pakai lawyer itu kalau ditolak oleh kantor imigrasi. Jadi waktu diwawancarain kan, dipertimbangkan oleh petugas pewawancara, kami tidak bisa memenuhi kamu. Maka permohonan kita akan ditentukan oleh hakim, akan diputuskan oleh hakim. Karena itulah kita akan ke pengadilan. Ya. Nah, disitulah kita memerlukan lawyer. Waktu kita dibawa ke pengadilan, kita memerlukan lawyer. Tetapi sebelum kita dibawa ke pengadilan, kita nggak butuh lawyer. Karena lawyer juga nggak bisa berbuat apa-apa di wawancara itu. Gitu. Ya. Yang bisa membantu kita di wawancara itu ya kalau kita nggak bisa bahasa Inggris. Itu kita
bawa orang yang bisa menerjemahkan, menjembatani kita dengan bahasa Inggris itu. Kalau kita orang Indonesia ya mesti orang yang bisa berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Kalau berbahasa Mandarin ya mesti orang yang bisa berbahasa Mandarin dan berbahasa Inggris. Tapi ini kembali ke pertanyaan tadi itu, untuk membuat kasus narasi cerita suaka politik atau asylum itu kan harus ada suatu kasus kerusuhan atau bencana di suatu negara gitu, misalnya huru-hara gitu. Nah, tapi kalau realitasnya misalnya negara kita lagi aman-aman aja, terus sementara kita mau membuat mengarang cerita itu apa? Maksudnya apa bisa diverifikasi gitu kan? Pemerintah imigrasi kan juga akan melihat referensi geopolitik, misalnya gimana keadaannya nih, terus kok anak ini kok mengarang-arang, sedangkan sementara kondisinya di negara tersebut berita-beritanya aman-aman aja gitu. Nah, itu pertanyaannya gimana tuh? Kalau pertanyaan saya maksudnya. Apalagi sampai keadaannya seperti yang hari kemukakan ya. Nah, bisa dibayangkan kalau seperti itu keadaannya, maka langsung ditolak itu. Kalau sekarang kan misalnya sekarang nih tanggal bulan Maret ini ya, tanggal berapa sekarang, 22 ya, itu kan kalau di Rusia Ukraina kan ya kan lagi ada perang tuh ya. Nah, itu kita udah jelas-jelas karena beritanya kan di mana-mana kan, sosial media semua orang tahu lah. Jadi either orang-orang Ukraina atau Rusianya sendiri mau ke situasi di perang Rusia Ukraina tadi itu. Ya, nah, jadi, itu kan banyak pengungsi itu. Nah, jadi orang-orang kalau mereka mungkin Ukraina kalau mereka minta perlindungan politik dari pemerintah Amerika, itu 1, 2, 3 mereka akan dikasih. Itu langsung terbuka lebar kali ya. Iya, saat ini. Sebenarnya bagi siapa saja yang mengalami peristiwa seperti itu, dari Indonesia ke Filipina ke Somali misalnya, waktu perang bersaudara di Somalia itu kan, banyak sekali tuh orang Somalia yang suaka politik ke Amerika ini. Nah, cuma kecerobohan pemerintah Amerika itu main terima saja. Padahal di antara mereka yang refugee itu namanya istilahnya refugee, yang minta perlindungan politik itu, pengungsi. Di antara mengungsi itu, di antara mereka ternyata adalah teroris dari Somalia, seperti itu. Nah, dari Indonesia juga bisa begitu. Nah, cuma kalau orang-orang Indonesia sekarang ini mau minta suaka politik, nah itu kansnya itu 50-50 lah kalau menurut saya. Peluangnya kecil sekali. Peluangnya 50-50. Jadi artinya saya tidak ingin mengecilkan hati siapapun juga dari orang-orang Indonesia. Kalau misalnya mereka mau mencoba ya silakan. Tapi harap diingat bahwa dengan cara itu, jalan yang ditempuh seperti itu, kita terpaksa menjelek-jelekan negara kita sendiri. Dan kenapa cuma 50% kemungkinan? Karena pemerintah itu sekarang, apalagi pemerintah Amerika sekarang ini sudah punya pengalaman kan sebelumnya, akan mengecek background itu, gitu, nggak akan menyetujui saja cerita kita itu, akan dicari tahu dan ternyata bahwa Indonesia sekarang sudah dalam keadaan bagus, gitu kan, gitu. Ya. Nah, itu kan tadi kan sudah terjawab pertanyaan itu. Jadi lihat situasi dan kondisi juga perlu geopolitik. Iya. Iya. Artinya kalau kita mengajukan kasus asylum kalau asylumnya religious asylum, ya, jadi bukan political ya. Kayak genocide apa tuh? Kalau religious asylum itu misalnya merasa kehilangan kebebasan mengekspresikan kepercayaan. Saya percaya, ambillah contoh misalnya Ahmadiyah. Orang-orang Ahmadiyah ini tidak merasa nyaman di Indonesia karena selalu dihalang-halangi oleh pihak lain, gitu kan. Dan ada buktinya tuh, mereka kumpul bukti-buktinya, terus melapor ke Kedutaan Besar Amerika di Indonesia, Jakarta. Mereka minta suaka politik, itu pasti bisa dapat. Itu dipastikan pasti bisa dapat itu. Kalau yang waktu itu kasus dulu tuh yang di Myanmar itu juga tuh yang itu juga bisa juga waktu itu ya, waktu di Burma apa Iya, Myanmar itu. Nah, itu yang justru umat Islam yang dibantai oleh orang-orang Buddha, Rohingya.
Itu Gitu. pernah ada juga banyak yang kesini juga. Iya. Nah, Pengungsi. makanya banyak kan orang-orang sekitar sini. Oh iya. Orang Myanmar, Myanmar. orang Rohingya. Itu. Rohingya ya. Mereka dapat itu ya waktu itu ya. Iya. Kesempatan. Iya. Jadi tidak soal itu apa gara-gara sebenarnya itu gara-gara kecemburuan sosial sebenarnya. Tapi yang pasti bahwa karena kepercayaan mereka, maka mereka dibegitukan ya terpaksa minta. Oh, karena itu kasus Minta apa tuh? politik, iya. Mungkin dinamakan ethnic cleansing ya. Ethnic cleansing apa waktu itu masuk Jadi kategori. case-nya bisa ethnic cleansing Bisa. karena Bisa political, juga politik. ya karena political matter, tapi bisa juga karena religious matter. Oh, di semester itu kayak tadi prosekusi karena persecution, agama ya. gitu, karena penindasan agama berdasar agama ya. gitu. Nah, misalnya kalau ada orang-orang Islam di Indonesia merasa tertekan, gitu kan, lalu minta perlindungan untuk bisa mengekspresikan keislamannya itu, rasanya itu mungkin ya barangkali ya 50-50% lah, karena Amerika tahu sendiri bahwa Indonesia ini negara Islam terbesar di dunia, gitu kan? Bagaimana bisa Indonesia minta perlindungan gitu? Kamu minta perlindungan dari apa, gitu kan? Nah, orang di sana mayoritas gimana? Gitu kan? Kamu di sana mayoritas. Masa mayoritas yang ditertekan di sana jadi korban. Kok bisa mayoritas tertekan? Nah, itu gitu kan? menarik juga untuk disimak nih. Jadi Iya. Kan bisa kita katakan, wah sekarang pemerintahan Jokowi itu nggak menyukai Islam gitu. How come? He is Muslim, gitu kan? Terus the majority is Muslim. Why don't Muslim ganyang itu Jokowi, ganyang itu pemerintah, gitu kan? Misalnya gitu kan? Entah siapa tahu gara-gara apa tuh suara ajan yang pembesar suara tuh nanti orang umat Islam nanti bikin petisi suaka politik ke Amerika. Ya. Itu dan itu gampang sekali dianuin hari itu dengan alasan seperti itu gampang sekali ditolaknya. Karena nanti kan di situ kan ada kedutaan Amerika di Indonesia, bukan? Iya. Ya tentu dia belajar dong, mereka belajar dari situ. Ini bukan soal azan gitu kan, ini soal pengeras suara. Gitu. Tidak ada yang melarang azan, gitu kan? Pemerintah tidak melarang azan, dan itu pun juga bukan undang-undang, bukan peraturan. Itu usulan supaya pengeras suara dikecilkan sedikit gitu, dan ditertibkan penggunaannya gitu. Ya jangan hampir setiap waktu keluar terus apa gitu kan. Jam 4 udah 4:30 Pak. Ya, Ya udah gitu ya deh. Oke, baik teman-teman, sampai sini saya dulu obrolan dan percakapan kita bersama Pak Kris. Semoga sampai jumpa lagi dalam waktu dan dengan topik dan pokok bahasan yang berbeda. Wassalam.